Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi terhadap cyberetik atau etika siber atau yang sering disebut sebagai etika. Pada presentasi kali ini terdapat beberapa hal yang akan kami ulas. Mulai dari apa itu cyberetik, apa itu cybercrime, korelasi antara cyberethics dengan cybercrime, hasil diskusi kelompok terkait topik sebelumnya, dan kesimpulan. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita mengerti dasar-dasar dari etika dan batas konteksnya. Menurut Aristoteles, etika adalah sebuah keilmuan yang berfokus pada tindakan manusia dan manuisme. Definisi ini dijadikan dasar-dasar definisi yang lebih modern dan lebih relevan. Salah satunya adalah guru besar filsafat, Franz Magnus Suseno. Beliau berpendapat bahwa etika adalah suatu ilmu yang terfokus pada bagaimana seorang individu mencari orientasi bagaimana ia bertindak. Fokus dari subjek etik ini adalah individu dan nurani manusia yang tentunya berbeda-beda. Dalam hal ini, diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian agar dapat diimplementasikan dalam kebidangan IT. Oleh karena itu, dengan menggabungkan konsep dasar etika dan cyber, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari cyberethics adalah sebuah cabang keilmuan yang dijadikan sebuah acuan atau standar tindak tanduk yang ada dalam kebidangan IT ini. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun memiliki dasar yang sama bila dibandingkan dengan cabang keilmuan bidang lainnya, keilmuan ini tidak bisa stagnan. Hal ini dikarenakan perkembangan suatu teknologi amatlah cepat dan dinamis. Mengetahui bahwa subjek utama dari cabang keilmuan ini adalah nurani manusia, maka diperlukan sebuah standarisasi atau peraturan yang digunakan sebagai patokan utama dalam menjustifikasi sebuah tindakan. Standarisasi ini dibuat oleh organisasi keprofesian yang telah ada, baik pada lingkup nasional, misalkan saja IPKIM, atau bahkan dalam tingkat internasional, yang berkembang dalam tingkat mikro dan sporadis, mengingat perkembangan teknologi yang pesat. Topik kedua yang akan kita ulas adalah cybercrime. Definisi umum dari crime atau tindakan kejahatan adalah sebuah tindakan yang merugikan pihak lain, baik individu maupun golongan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melanggar peraturan hukum yang ada. Tindakan kejahatan ini muncul karena kekeliruan dari nurani suatu individu. Dalam cakupan kebidangan IT terdapat istilah cybercrime yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan kejahatan dengan penyalahan penggunaan perangkat IT sebagai pendukung utama dalam tindakan kejahatan. Bentuk dari tindakan kejahatan amatlah beragam mengingat juga saat ini amatlah beragam pula teknologi yang berkembang. Sebagai contoh, terdapat ancaman denial of service atau sering disebut sebagai DDoS, di mana user dihalangi dalam mengakses suatu service atau server karena pemenuhan suatu kanal request. Ancaman lain yang sering kita alami adalah ancaman berupa virus komputer atau malware yang digunakan untuk merusak sebuah sistem. Kedua ancaman di atas datang dari pihak-pihak yang disebut sebagai cracker dan hacker. Pihak-pihak ini bertanggung jawab dalam peretasan yang terjadi dalam suatu sistem, namun tidak semua dari mereka memiliki niatan buruk. Ada beberapa dari mereka yang melakukan peretasan sebagai bentuk peningkatan keamanan atau yang disebut sebagai white hat hacker. Dari dua topik sebelumnya dapat kita buat garis korelasi mengapa terdapat urgensi pada profesionalisme serta ancaman risiko kejahatan cybercrime. Korelasi tersebut adalah dengan peningkatan etika serta peningkatan profesionalisme dalam suatu individu yang dapat menangkal atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya cybercrime. Terdapat pula alasan lain dan tujuan mengapa korelasi ini menjadi penting. Alasan pertama adalah dalam interaksi apapun, kita memerlukan keamanan.
Dalam konteks ini, dalam jejaring internet kita memerlukan interaksi yang aman antara satu pihak ke pihak lain. Alasan kedua adalah perlu ditekankan bahwa dengan kebebasan mengakses internet, kita dapat melihat segala informasi publik, baik yang benar maupun yang tidak benar. Alasan ketiga adalah sebuah sistem yang berada di tengah perkembangan teknologi yang dinamis harus memiliki dinamitas yang baik sehingga dapat digunakan oleh user secara terbuka. Tujuan dari mengapa pentingnya penekanan korelasi ini adalah dengan peningkatan etika, kita dapat meminimalisir atau melakukan tindakan preventif tindak kejahatan yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah contoh-contoh etika sederhana yang dapat kita implementasikan sebagai pengguna jejaring internet. Pertama, memberikan citasi pada karya. Dengan terbukanya media, terutama multimedia dalam bentuk audio atau visual, maka amatlah mudah untuk melakukan publikasi kepada khalayak umum. Di sisi lain, hal ini membuka celah bagi pihak tertentu untuk melakukan klaim terhadap karya yang bukan miliknya. Maka dari itu diperlukan sebuah pelindungan hak cipta dan pemberian citasi untuk mentaati peraturan ini. Kedua, tidak mudah memberikan data pribadi. Saat ini data pribadi adalah sebuah komoditas yang tidak kalah mahalnya dengan sebatang emas. Dengan adanya data, pihak-pihak tak bertanggung jawab dapat melakukan beragam hal, misalnya bila data kartu kredit Anda berada di tangan yang salah, maka mungkin saja Anda tidak memiliki sisa uang pada akun bank Anda. Oleh karena itu, implementasi etika yang baik dalam penggunaan jejaring ini adalah untuk selalu menjaga data pribadi Anda. Ketiga, menggunakan bahasa yang baik. Pada saat ini terdapat sebuah perundang-undangan yang bersangkutan tentang bagaimana melakukan interaksi pada media sosial. Undang-undang ini disebut sebagai UU ITE. Dengan adanya UU ITE, terdapat pula standarisasi bagaimana kita berinteraksi di media sosial. Keempat, tidak memberikan informasi palsu. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi di dunia, apalagi dunia yang kita gunakan adalah dunia maya. Meskipun ada programmer hebat dapat melakukan pemodelan dengan jutaan data, namun bukan berarti mereka dapat memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi, apalagi kita yang notabene-nya adalah pengguna biasa. Misalkan saja kita memberikan informasi palsu karena usil, maka mungkin akan ada beberapa pihak yang dirugikan hanya karena keusilan kita. Terakhir, ringkas dan mengikuti guideline. Informasi yang bagus adalah sebuah informasi yang padat, ringkas, dan jelas serta tidak memberikan multitafsir. Pada diskusi kelompok sebelumnya, kelompok kami membahas dua topik diskusi. Topik diskusi pertama adalah urgensi etika profesi dalam implementasi keprofesian untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam bidang IT. Dan topik yang kedua adalah risiko tindakan kriminal lain pada kebidangan IT. Hasil dari urgensi topik pertama adalah pentingnya profesionalisme, kode etik, dan pengawasan dari organisasi keprofesian adalah sebuah hal yang penting dalam konteks keprofesian. Dalam hasil diskusi, kelompok kami menyimpulkan terdapat beberapa faktor penghambat implementasi. Di antaranya, pertama, belum meratanya pencerdasan perihal bidang IT serta profesionalisme dalam kebidangan IT. Hal ini meningkatkan celah dari tindak kejahatan terutama tindakan penipuan serta penyebaran informasi yang salah. Kedua, subjek utama dari etika adalah nurani dan etika dari suatu individu. Subjek ini bukanlah hal yang dapat diukur secara eksakta, melainkan dari justifikasi sehingga terdapat kesulitan tersendiri di sana. Ketiga, masih perlu pengembangan peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi patokan dan bukannya menjadi alat opresif. Hasil dari topik kedua yang kelompok kami bahas adalah risiko tindak kejahatan kebidangan IT yang mungkin muncul atau bahkan yang sedang berkembang pada saat ini. Hasil diskusi mengkategorikan risiko tindak kejahatan menjadi dua kategori utama, yaitu penyerangan terhadap personal seperti tindakan penipuan dan pencurian data, dan penyerangan terhadap arsitektur suatu sistem seperti virus, malware, dan DDoS, sedangkan risiko yang mungkin datang pada masa-masa menjelang adalah pemalsuan identitas dan sebagainya. Dari pemaparan materi, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat urgensi yang benar-benar mengikat pada profesionalisme. Profesionalisme yang tinggi dapat mengurangi, meminimalisir, atau bahkan mencegah tindakan kejahatan. Sekian dari kelompok 1, bila mana ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.